Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rendi, salah satu dosen pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Indrakan. Spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah berkaitan dengan teknologi informasi. Pada hari ini saya mohon izin menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah, yaitu pengantar teknologi informasi dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang teknik mengajar saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi luaran yang diinginkan dan metode pengajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, kita mulai dari deskripsi singkat. Pengantar teknologi informasi hadir untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan secara khusus dan bidang lainnya di era saat ini. Tentunya mata kuliah ini sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan dari Universitas Muhammadiyah Indrakan. Mata kuliah ini akan membahas tentang berbagai teknologi informasi yang memuat dasar-dasar dan pengertian secara fundamental yang komprehensif menyeluruh tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini, luaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis penerapan teknologi informasi baik dalam dunia pendidikan maupun di bidang sains dan teknologi, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kinerja tim. Nah, adapun topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini, yang pertama pengantar teknologi informasi, introduction, kemudian hubungan Islam dan teknologi, jenis-jenis pemanfaatan teknologi informasi, jenis-jenis aplikasi pengembangan permainan atau game development dalam bidang pendidikan, kemudian pengantar bisnis TIK, ya, jenis-jenis pengembangan bisnis bidang teknologi informasi, pengantar perangkat lunak, software development, pengantar konsep dasar Internet of Things atau IoT, pengantar data mining, tahapan analisis data mining. Nah, ini sangat penting di era saat ini. Kemudian pengantar jaringan komputer, ya, jaringan komputer, kemudian teknologi animasi dalam bidang teknologi informasi maupun di bidang sains dan teknologi. Kemudian teknologi animasi sudah, kemudian pengantar kota cerdas, ya, pengantar kota cerdas atau smart city. Nah, baik untuk metode pengajaran yang saya lakukan, yang pertama delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu strategi pembelajaran expository, ya, dengan bahan ajar buku teks yang ditulis sendiri, yang saya tulis sendiri dengan sumber-sumber terkini baik dari jurnal maupun sumber-sumber terpercaya lainnya dari buku-buku, ya. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran based learning, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan memberikan masalah, ya, memberikan soal-soal yang akan didiskusikan secara berkelompok oleh mahasiswa, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan project di LMS, di Learning Management System kampus, setiap pekannya. Saya yakin dengan strategi ini mahasiswa akan mampu memahami materi yang saya sampaikan secara komprehensif. Ya. Untuk selanjutnya,
metode pembelajaran interaction, bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Saya selalu mengajak dan memancing pertanyaan dasar kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini interaksinya. Misalnya kita membahas tentang teknologi informasi. Nah, saya pancing kepada mahasiswa, apakah mahasiswa ini sudah ada yang pernah menggunakan handphone atau belum? Nah, sebutkan contoh-contoh teknologi informasi di sekitar Anda. Nah, nanti mahasiswa akan memberikan jawaban karena jawaban yang saya tanyakan itu sifatnya dasar, jadi tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Oke, saya juga membuat grup WA, grup WhatsApp untuk berinteraksi dengan mahasiswa 1 kali 24 jam selama 7 hari. Jadi di dalam grup itu saya akan membuka interaksi dua arah. Jadi mahasiswa bebas untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan terkait topik pembelajaran yang saya ajarkan. Kalau misalnya dalam daring, dalam pembelajaran langsung, itu mahasiswa tersebut belum sempat menjawab atau mahasiswa tersebut sungkan atau ada grogi untuk menyampaikan secara langsung. Nah, alternatifnya melalui grup. Untuk media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, selain dengan aplikasi Zoom yang sudah umum digunakan, saya juga menggunakan learning management system karena semua pertemuan yang saya lakukan itu saya berkomitmen untuk secara daring. Ya, secara daring, sehingga saya memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, seperti learning management system yang disediakan oleh kampus untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi. Di LMS tersebut disediakan fitur untuk forum diskusi. Nah, selain diskusi, saya juga bisa memberikan feedback terhadap tugas ataupun komentar-komentar dari mahasiswa. Selanjutnya untuk asesmen. Untuk asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa? Nah, yang pertama saya lakukan pertama kali pada saat pertemuan awal perkuliahan adalah melakukan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan itu akan disepakati variabel-variabel atau item-item apa saja yang dinilai dan bobotnya. Nah, di situ saya menampilkan dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan kira-kira misalnya tugas berapa persen, kehadiran berapa persen. Nah, contohnya bisa dilihat. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya tugas 10%, kuis 20%, UTS 25%, UAS 35%. Dari sini saya akan berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengoreksi kira-kira apakah tugas cukup dengan 10%, kuis 20%, dan seterusnya. Demikian untuk metode pembelajaran saya dengan menggunakan DIE. Selanjutnya berikut saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya secara mikro teaching pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki perkuliahan ketiga, sesi ketiga.
atau pertemuan ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara saya melakukan proses pembelajaran secara micro teaching pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin ada salah satu dari Anda yang bisa memimpin doa. Ya, Ahmad, silakan. Ya, terima kasih kepada Anda Ahmad setelah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mengabsen satu-satu. Yang pertama, Ahmad hadir. Kemudian Ahmad Ikhwan, Muhammad Afif hadir. Kemudian Lisna, Aina, Nur Aina hadir. Oke. Yanti hadir. Oke, karena kita sudah melakukan presensi, sekarang saya akan melihat ingin mendengarkan materi yang sudah Anda pelajari minggu lalu. Apakah Anda masih ingat begitu? Oke, masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul sekali, tentang hubungan Islam dan teknologi. Nah, hubungan Islam dengan teknologi itu sangat erat kaitannya karena pada masa keemasan Islam lahir para ilmuwan Islam di bidang sains. Salah satunya misalnya Cina uh, di bidang kesehatan, kemudian ada Al-Khawarizmi yang tentunya sama-sama kita ketahui sebagai salah satu penemu di bidang algoritma. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan share screen materinya. Baik dari sekalian, tentu pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas hubungan Islam dan teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai ruang lingkup teknologi informasi. Nah, TI atau teknologi informasi itu sangat erat kaitannya atau hubungannya dengan komputasi dan komunikasi yang berperan dalam mengirim data, suara, dan video. Beberapa contoh alat-alat teknologi informasi yang ada di sekitar kita seperti TV, kemudian AC, mobil pintar, kemudian peralatan rumah tangga elektronik, sampai yang kita gunakan sehari-hari yaitu smartphone. Ya, ada yang tidak punya smartphone? Ya, saya pikir semuanya punya ya smartphone. Nah, sehingga alat TI ini tidak hanya berupa PC atau personal computer, namun dapat pula berupa alat-alat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini berkembang lagi yang namanya Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu bisa dihubungkan dengan alat-alat, bisa dihubungkan dengan internet. Misalnya di alat-alat pertanian kita bisa monitoring, kemudian kita bisa memantau berbagai pertumbuhan yang ada di tanaman perkebunan. Misalnya kelapa sawit, kita tanam sebuah perangkat monitoring pada minggu keberapa, pertumbuhannya berapa, kemudian kita juga bisa mengetahui misalnya
kapan sebuah tanaman itu butuh nutrisi. Nah, itu salah satu perkembangan di bidang teknologi. Selanjutnya, nah, pengertian teknologi informasi. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang teknologi informasi, adik-adik harus mengerti apa sih teknologi informasi itu. Nah, TI ini didefinisikan sebagai sebuah aspek teknologi dari sistem informasi yang meliputi tiga unsur pokok. Yang pertama adalah hardware, software, dan brainware atau pengguna. Nah, tapi kalau menurut Turban, ini sistem informasi itu meliputi hardware, kemudian software, kemudian ada database, dan ada jaringan. Nah, itu ya. Kalau yang selama ini kita kenalkan terdiri dari tiga ya, untuk pelajaran-pelajaran SMA, yaitu hardware, software, dan brainware atau pengguna. Nah, di sini di Turban itu ada hardware, software, database, dan jaringan. Oke, setelah kita memahami berbagai pengertian dari teknologi informasi, nah ini nanti adik-adik bisa membandingkan pengertian menurut Turban dengan James Eisen. Kalau James ini mendefinisikan bahwa teknologi informasi itu berbagai peralatan dan kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Ya. Nah, informasi itu apa? Nah, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, berkaitan dengan sistem informasi itu sangat erat kaitannya dengan data, information, kemudian dari informasi itu menghasilkan sebuah knowledge atau pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan itu menghasilkan sebuah wisdom atau kebijaksanaan dari orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan. Nah, hierarki dari data, informasi, knowledge, wisdom bisa dilihat di slide, itu berbentuk piramida. Ya, piramida di mana yang paling bawah adalah data. Kenapa data? Karena data ini memiliki cakupan yang sangat luas, ya, cakupan yang sangat luas sehingga dia berada di paling bawah. Nah, data, apa itu data? Ya, data ini adalah sebuah fakta atau bagian dari fakta yang memiliki sebuah makna. Nah, yang dihubungkan dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Data ini juga bisa berupa simbol-simbol, gambar-gambar, suara, ya. Suara yang kita keluarkan setiap hari itu adalah sebuah data, kemudian huruf-huruf atau kombinasi. Ya, ada sekalian, data ini adalah sebuah fakta atau berupa bagian dari fakta yang memiliki makna yang dihubungkan dengan kenyataan atau simbol-simbol atau gambar-gambar, suara, huruf atau kombinasi yang belum dapat menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Nah, ini data. Hal ini mengindikasikan bahwa eh, secara kuantitatif, secara nilai, data ini berjumlah lebih banyak daripada informasi. Nah, data yang banyak harus dilakukan penyaringan sehingga menjadi lebih bermakna. Ya, di era revolusi industri 4.0 saat ini sering sekali kita mendengar istilah big data atau data yang besar yang banyak, sehingga data itu bisa kita
sharing, kita bisa ambil menjadi sebuah pengetahuan. Nah, tentunya pengetahuan ini lebih sedikit daripada data kita. Oke, selanjutnya informasi. Nah, setelah tadi data, kemudian menjadi sebuah informasi. Informasi itu apa? Adik-adik sekalian. Nah, informasi itu merupakan sebuah hasil dari pengolahan data menjadi sebuah output yang berguna bagi penggunanya. Nah, pengguna di sini bisa memberikan sebuah statement bahwa informasi yang saya peroleh itu valid atau tidak valid, itu dari mana. Nah, biasanya itu berasal dari data yang banyak, data yang diolah dari sumber-sumber terpercaya, kemudian menjadi sebuah informasi yang kita dapat pertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya ada pengetahuan. Nah, setelah dari informasi kemudian berubah menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu semacam seperangkat keyakinan yang benar bahwa kita dibenarkan untuk mempercayai informasi itu, ya. Pengetahuan itu. Jadi dari informasi kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Karena kenapa? Ya, karena kita sudah mempunyai banyak informasi. Tentu itu menjadi sebuah pengetahuan untuk kita lakukan atau tidak lakukan. Ya, atau kita bisa meyakini bahwa itu benar atau itu salah. Nah, itu dari informasi yang kita terima. Oke, selanjutnya. Sejauh ini mungkin ada yang belum pahami. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Wisdom atau menurut para ahli ini mengartikan bahwa kepandaian menggunakan akal budinya. Ya, akal budi itu kan tindakan kita atau pengalaman dan pengetahuan, kemudian kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Jadi kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita untuk mengolah diri, kemampuan kita untuk selalu menjaga diri, kemampuan kita untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan norma-norma, itu adalah sebuah wisdom. Nah, wisdom ini tidak lahir begitu saja, ya. Ada perlu pahami. Tidak lahir begitu saja, tentu berasal dari sebuah pengetahuan yang kita sudah peroleh, informasi, kemudian informasi ini kan berasal dari data-data. Oke. Untuk menambah wawasan adik-adik sekalian, alangkah baiknya kita melakukan diskusi. Ya, diskusi ini topiknya adalah hubungan Islam dengan wisdom. Nah, silakan adik-adik sekalian, waktu saya berikan selama 5 menit ya, 5 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi, kemudian kita rangkum dari beberapa teman-teman untuk menyampaikan apa hasil kesimpulannya atau apa hasil diskusi dari adik-adik lakukan. Oke, 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya, sambil berdiskusi, kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke saya ya, adik-adik sekalian. Atau ada yang mau sharing, silahkan. Atau ada istilah-istilah yang mau dikonfirmasi. Oh, misalnya, Pak, menurut ini informasi kok beda ya pendapatnya ya. Nah, itu bisa ya, adik-adik sekalian. Nah, baik adik sekalian, karena waktu sudah habis ya. Mungkin ada dari adik sekalian yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan.
Oke, setelah adik-adik sekalian menyampaikan hasil diskusi, intinya bahwa kebijaksanaan dalam ajaran Islam itu dikenal dengan hikmah. Ya, hikmah. Hikmah sendiri ini erat kaitannya dengan ilmu falsafah. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan kata hikmah yaitu artinya sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang Rasul Muhammad dari kalangan kami yang membacakan ayat-ayat kami, yang mengutuskan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab. Kitab apa? Yaitu Al-Quran dan hikmah. Kemudian kamu dan hikmah. Serta mengajarkan apa yang perlu kamu ketahui. Ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, berdasarkan pengertian yang kaitannya ini, maka kata hikmah dalam Islam dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan seseorang itu, kebijaksanaan yang lahir dari individu-individu itu berakar atau bermula dari pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran maupun pemberian. Nah, ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Dan untuk tugasnya, tugas adik sekalian, tiap pekan kita harus mengerjakan tugas ya, adik-adik, untuk mendapatkan nilai maksimal sesuai dengan jumlah perkuliahan. Saya setting dulu untuk tugasnya. Nah, kelihatan ya dari sekalian ya. Oke. Untuk tugasnya, silakan nanti adik-adik kerjakan di LMS. Ini juga sudah saya masukkan di LMS di pertemuan ketiga. Yang pertama, tuliskan pengertian data. Tuliskan pengertian informasi. Tuliskan pengertian pengetahuan. Tuliskan pengertian wisdom. Tuliskan generasi-generasi komputer. Dan yang terakhir, tuliskan jenis-jenis komputer dan contohnya. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya. Baik, karena materi hari ini sudah selesai, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, saya minta salah satu dari mahasiswa untuk membacakan. Silakan. Oke, doa selesai. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.